Harimau ini diburu untuk dimanfaatkan, ya, bagian tubuhnya. Apa saja yang dimanfaatkan? Kulit harimau. Kulit harimau bisa dimanfaatkan sebagai apa? Ada yang buat tas, jaket, apa lagi? Sepatu, ya kan? Nah, harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Ya, makanya dia jumlahnya semakin sedikit karena terus diburu. Selanjutnya hewan yang kedua. Jeng. Hewan apakah ini? Hewan apakah ini? Ada apa? Ada jumlahnya. Badak berjumlah 1. Dia hidup di ujung kulon. Di mana tuh daerah Banten. Nah, sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Nah, populasi badak ini, ya, dia mulai menurun karena apa? Banyaknya pemburuan liar. Kenapa, Bu? Karena para pemburu, ya, ini mengambil apa? Cula badaknya. Untuk dijadikan apa? Dijadikan obat. Ya, namanya badak yang memburu badak berjumlah 1. Selanjutnya hewan apakah ini? Orangutan. Nah, orangutan spesiesnya juga terancam punah. Karena apa? Karena berkurangnya jumlah orangutan disebabkan karena pemburuan liar juga dan kerusakan habitat pembukaan lahan hutan. Untuk apa? Untuk pemukiman dan perkebunan. Coba kita lihat, ya kan? Hutan-hutan sekarang banyak yang dibakar, ya kan? Sementara di dalam hutan banyak hewan salah satunya apa? Orangutan. Jadi jumlahnya semakin sedikit. Kenapa hutannya itu dibakar? Kenapa hutannya itu dibuat pembukaan lahan? Karena untuk perkebunan, ya kan? Jadinya jumlah hewan tadi semakin sedikit yang terdapat di hutan. Selanjutnya hewan apakah ini? Hewan apa? Di rumahnya ada yang punya hewan komodo? Berarti jumlahnya ini semakin sedikit. Kalau di rumah kalian ada komodo, luar biasa nih. Karena apa? Komodo adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut dengan apa? Kadal raksasa. Komodo hidup di mana? Pulau Komodo, yaitu Nusa Tenggara Timur. Nah, menurutnya populasi disebabkan karena apa? Pemburuan dan berkurangnya sumber makanan. Karena banyak hewan-hewan juga yang telah mati, ya kan? Jadi berkuranglah sumber makanan dari si komodo. Selanjutnya hewan apakah ini? Burung apa? Burung cendrawasih. Nah, hanya ditemukan di Papua. Siapa yang pernah ke Papua? Belum. Nah, kalau kalian nanti ke Papua, kalian akan lihat burung cendrawasihnya sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Bayangkan cantiknya luar biasa. Oleh karena itu burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka karena burungnya yang sangat indah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tumbuhan yang langka. Yang pertama adalah apa ini? Kantung semar. Apa ini? Kantung semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogennya. Nah, hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Jadi kalau kalian nanti jalan-jalan ke Jawa Barat, nah, kalian mau menjumpai ini, ya, apa ini tumbuhannya? Kantong semar. Nah, salah satu tempat hidup kantong semar di mana itu sayang? Di rawa. Nah, manusia sering mengambil kantong semar secara langsung dari hutan untuk diperjualbelikan. Jadi kantong semar ini diperjualbelikan. Makanya banyak manusia yang memburunya. Di mana tadi sayang? Di Jawa Barat. Selanjutnya, apalagi ini? Pohon cendana. Ada yang pernah lihat tumbuhan cendana? Tumbuhan cendana ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Ya, keberadaannya kini mulai langka dan harganya menjadi mahal. Pengharum ruangan, ya kan, kemudian bisa menjadi rempah-rempah. Jadi semakin banyak yang mengkonsumsinya, semakin apa yang sulit didapatkan. Nah, selanjutnya tumbuhan apakah ini? Bunga bangkai atau Rafflesia. Ya, bunga bangkai atau Rafflesia ini terdapat di hutan. Ya, di mana itu? Hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Ya, perhatikan bunganya. Pucuk bunga dapat dijadikan sebagai obat. Makanya kalau ketika bunga Rafflesia ini pucuk, itu akan diburu pucuk karena akan digunakan sebagai obat. Nah, anak-anak ibu, di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran terdapat dalil yang mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya, yang menyatakan apa? Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi anak-anak ibu, di dalam Al-Quran sudah terdapat. Jadi janganlah kita membuat kerusakan di bumi ini. Nah, kesimpulannya sayang, tadi hewan dan tumbuhan terancam punah. Faktor penyebab kepunahan ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia.
Selanjutnya, hewan tadi sudah dibahas sama teman kalian. Tumbuhan, tumbuhan langka yang kita bahas hari ini apa saja katanya? Tumbuhan yang langka. Yang paham? Ayo. Ada? Nggak ada. Ayo, siapa yang ingat? Yang pertama ada tumbuhan apa sayang? Ini saya kenapa nggak jawab? Kantong semar. Yang kedua? Yang Arabesia. Yang ketiga? Cendana. Nah, anak ibu mau tanya dulu. Tadi badak bercula satu. Tadi culanya yang diambil oleh pemburuan liar digunakan untuk apa sama mereka? Kemudian harimau, ya kulitnya diambil digunakan sebagai apa sama mereka? Dan lain-lain. Kemudian bunga rafflesia diambil kuncunya digunakan sebagai apa? Mantap. Tepuk tangan dulu anak ibu. Tugas anak ibu adalah soal yang pertama. Tuliskan hewan dan tumbuhan apa sajakah yang terancam punah. 2. Sebutkan faktor apa saja yang menyebabkan hewan dan tumbuhan punah. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga hewan dan tumbuhan agar tidak terancam punah. Oke, tugasnya besok pukul 8 sayang. Oke, silakan kalian kerjakan di rumah. Ibu akhiri